Audio Jungle. Berlalu sang waktu, berabad sudah jauh aku darimu. Dalam hitam legam zaman di wajahku, mendambamu, merindumu, hadir kembali dalam setiap langkah hidupku. Muhammad ya Rasulullah.
waktu, berabad sudah jauh aku darimu. Dalam hitam legam zaman di wajahku. Pesan kami, semoga Akademi Kebidanan Latansa Masiro menjadi lebih unggul, berkualitas, dan menghasilkan calon bidan yang profesional dan berakhlakul karimah. Kami, mahasiswa Akademi Kebidanan Latansa Masiro Angkatan 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili seluruh sivitas Akademik Bidanan Latansa Masiro mengucapkan selamat kepada mahasiswi Angkatan 12. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putrinya di Akademik Bidanan Latansa Masiro. Saya berharap kita dapat bersama-sama memberikan kontribusi yang positif terhadap negara dan agama dengan mewujudkan lulusan bidan yang profesional, unggul dalam pelayanan kebidanan di komunitas, dan memiliki akhlakul karimah sesuai dengan visi Akbid Latansa Masiro. Amin amin ya rabbal alamin. Akademi Kebidanan Latansa Masiro, dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita bisa. Marilah seluruh warga bidan di kawasan Nusantara berhimpun di dalam satu wadah Ikatan Bidan Indonesia, membela dan setia mengamalkan ajaran Pancasila, bekerja dengan tulus ikhlas mengabdi mengemban amanat bangsa. Ingatlah sumpah jabatan kita kepada Tuhan yang kita ikrarkan bersama, selalu jadikan pegangan. Janganlah membuat perbedaan terhadap miskin kaya. Tugas sucimu sebagai penyelamat seluruh wanita dibayar pada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa ya? Apa aja coba? Mbak itu lagi nanya-nanya tuh. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Em, Oke, kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan fisiologisnya maupun psikologisnya. Garis bawahi ya. Jadi, untuk mempertahankan fisiologisnya dan psikologisnya. Apa sih tujuannya? Untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Oke, ciri kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya, kebutuhan dasarnya itu bersifat heterogen, jadi berbeda-beda, ya. Jadi setiap orang itu memiliki kebutuhan dasar yang sama pada awalnya, tetapi karena perbedaan budaya, maka kebutuhannya pun ikut berbeda. Contoh, kita tinggal di negara yang tropis, ya. Maka kebutuhan baju kita berbeda dengan orang yang di kutub utara, ya. Mereka memerlukan baju yang sangat tebal, sedangkan orang yang tropis biasa saja, gitu. Tidak memerlukan baju yang sangat tebal karena perbedaan budayanya. Contoh lagi, budaya orang timur dan orang barat berbeda. Kalau orang barat mereka cenderung terbuka berpakaian, tapi kalau orang yang timur, ada timur mereka tertutup pakaiannya karena pakaian merupakan aurat ya. Oke ya, terus dalam memenuhi kebutuhan, manusia menyesuaikan diri dengan prioritas yang ada. Lalu, jika gagal memenuhi kebutuhannya, manusia akan berpikir lebih keras dan bergerak untuk berusaha mendapatkannya. Ya, manusia pasti akan memprioritaskan kebutuhannya. Contoh, kebutuhan dasar dia adalah makan. Dia akan memprioritaskan makan dia daripada dia untuk beli pakaian. Oke, kalau dia gagal memenuhi kebutuhannya pada hari itu, maka dia akan bekerja lebih keras lagi dan bergerak untuk lebih giat lagi untuk esok harinya. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah penyakit. Yang kedua, hubungan keluarga. Yang ketiga, konsep diri. Dan yang keempat adalah tahap perkembangan. Oke ya, nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Oke, kita ke slide yang pertama, yaitu tentang penyakit. Apa saja? Oke, penyakit. Di sini ada gambar ya, stomach itu, lambungnya sakit. Ya. Oke, maksudnya apa sih ini? Oke. Adanya penyakit dalam tubuh menyebabkan perubahan pemenuhan kebutuhan, baik secara fisiologis maupun psikologis. Karena beberapa fungsi organ tubuh memerlukan pemenuhan kebutuhan lebih besar dari biasanya. Oke, kalau manusia memiliki penyakit, pasti dia akan ada perubahan dalam tubuhnya. Contohnya adalah ini penyakit gastritis ya. Oke, kalau dia memiliki penyakit gastritis, maka dia akan ada perubahan. Perubahan dalam hal apa? Dalam hal makanan. Dia tidak bisa memakan semua jenis makanan yang bersantan contohnya gitu. Karena lambungnya akan perih. Maka dengan adanya penyakit akan terjadi perubahan kebutuhan. Ya. Oke. Kalau ada penyakit yang lain, nah sama. Penyakit jantung, penyakit diabetes akan ada penyesuaian perubahan makanannya. Tidak boleh makan yang banyak mengandung gula. Ya, pada dasarnya manusia boleh makan apa saja, tapi karena dia punya penyakit gula contohnya, maka dia tidak boleh banyak mengkonsumsi yang mengandung gula. Oke ya, jadi ini maksud dari penyakit tadi. Selanjutnya, oke,
Hubungan keluarga. Oke. Hubungan keluarga yang baik dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar karena adanya saling percaya, merasakan kesenangan hidup, tidak ada rasa curiga dan lain-lain. Oke, kalau kita di keluarga kita merasa saling dipercaya, tidak ada rasa curiga, maka hidup kita akan merasa nyaman. Ada hubungan keluarga yang harmonis, itu mempengaruhi tubuh kita ya. Baik, selanjutnya. Baik, yang ketiga adalah konsep diri. Oke, ini adalah masih faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia. Kita lihat di gambar, ada seorang laki-laki kurus, dia sedang bercermin. Dan dia melihat pantulan pantulan dia, gambar diri dia gitu ya. Di dalam cermin adalah tidak kurus, tapi orang yang gemuk, berisi, orang yang hebat. Gitu ya. Oke. Karena laki-laki ini memiliki gambaran diri bahwa saya ini enggak kurus, saya ini gemuk, saya ini sehat, maka kebutuhan dasarnya pun dia akan berbeda. Ya, mungkin dia tidak akan makan banyak karena saya sudah gemuk dong, saya udah keren nih. Ya. Sama juga sama wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang mendambakan kecantikannya adalah dari bentuk badannya yang langsing. Ya. Kalau dia merasa diri dia adalah langsing ya, dia ingin badan dia adalah langsing. Nah, dia berusaha untuk tidak makan, untuk tidak mengkonsumsi banyak makanan. Walaupun mungkin orang itu adalah sudah sangat kurus gitu ya, bahkan dia sudah sangat krempeng sekali gitu. Nah, itu karena konsep dalam diri dianya bahwa dia merasa dia itu langsing, cantik, ya maka dia tidak masalah, tidak makan. Walaupun sebetulnya dia sudah sangat kurus sekali, dari gizi dia sangat tidak baik. Itu ya maksudnya. Baik, yang keempat adalah tahap perkembangan. Maksudnya seperti apa itu ya? Tahap perkembangan kayak begini. Sejalan dengan meningkatnya usia, manusia mengalami perkembangan. Pasti manusia dari bayi menjadi anak-anak, remaja, dewasa awal, dewasa akhir. Oke, kita lanjut ya. Ya tadi, manusia setelah menjadi dewasa, terus menjadi dewasa akhir, dan terakhir adalah lansia. Oke, tentu setiap tahap perkembangan ini akan berbeda pula kebutuhannya. Contohnya apa? Oke, bayi. Pada saat bayi, kebutuhan dasar bayi ini berbeda dengan remaja. Bayi dia hanya butuh makanan ASI saja. Dari ibunya sudah cukup. Tapi kalau sudah remaja, sudah lansia, berbeda. Dia butuh banyak makanan yang lain. Oke, bayi. Bayi dia memerlukan kasih sayang dari orang tuanya, dari lingkungan sekitarnya. Karena dia tidak berdaya, dia tidak bisa
melakukan aktivitasnya sendiri. Maka pada tahap perkembangan ini bayi itu sangat ketergantungan dengan orang lain. Kalau sudah dewasa tentu berbeda, dia bisa mandiri, bisa melaksanakan aktivitasnya secara mandiri dan tidak tergantung dengan orang lain. Oke, selanjutnya lansia nih. Kalau lansia bisa sama kebutuhannya dengan bayi. Kalau lansianya sudah tidak bisa beraktivitas dengan baik karena kondisi penyakitnya, penyakit degeneratifnya, maka si ibu atau si lansia ini dia memerlukan orang lain. Bahkan untuk ke kamar mandi pun dia memerlukan untuk dituntun ya untuk masuk ke dalam kamar mandi gitu. Nah, berbeda setiap tahapan perkembangan, maka kebutuhan dasar dari setiap manusia pun akan berbeda. Oke ya. Paham ya sampai di sini? Ya. Oke, di sini ada 3 ahli yang akan saya jelaskan, yaitu adalah yang pertama Virginia Henderson, yang kedua James Watson, dan yang terakhir adalah Abraham Maslow. Ini yang sering banyak dikenal adalah Abraham Maslow ya. Jadi ada 3 para ahli ya yang akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. 14 komponen kebutuhan dasar manusia menurut Virginia Henderson. Apa saja itu? Nanti kita lihat slide selanjutnya. Yang pertama adalah bernapas secara normal. Ya, kebutuhan dasar pada manusia, semua orang memerlukan oksigen. Semua orang butuh bernapas secara normal. Ini merupakan kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Pada saat sekarang sedang COVID, maka bernapas merupakan sesuatu yang sangat berharga. Bernapas secara normal, ya, tanpa menggunakan alat bantu apapun, ini sangat berharga banget. Dan ini merupakan kebutuhan dasar pada setiap manusia untuk bisa bernapas. Kalau sudah tidak memiliki napas, maka tidak disebut lagi manusia ya. Oke, selanjutnya yang kedua, makan dan minum yang cukup. Manusia memerlukan makan ya. Bahkan bayi pun memerlukan makan. Selanjutnya adalah minum. Kita memerlukan makan dan minum dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, eliminasi. Eliminasi ini buang air besar dan buang air kecil. Kalau kita seharian saja tidak bisa buang air besar, ya, apa yang kita rasakan? Nggak enak banget ya, perut rasanya begah, gitu. Pun walau kita buang air kecilnya sakit, maka kita sangat terganggu. Dan ini adalah nikmat yang Allah berikan, yang merupakan kebutuhan dasar pada manusia. Yang keempat,
bergerak dan mempertahankan postur yang diinginkan. Ya, kita bisa bergerak postur tubuh kita sesuai dengan yang kita inginkan. Kita bisa miring kanan, miring kiri, nengok kanan, nengok kiri, bisa menunduk, bisa mengangkat kepala gitu ya. Nah, ini sangat penting bagi kita dan diperlukan dalam kebutuhan dasar manusia. Kalau kita tidak bisa nengok kanan saja, maka kita harus antri ke dokter saraf gitu ya. Jadi sangat beruntung sekali kita bisa mempertahankan postur tubuh yang kita inginkan. Yang kelima adalah tidur dan istirahat. Kita memerlukan tidur pada malam hari 8 jam. 7 sampai 8 jam per hari ya setiap malam. Dan kita disunahkan untuk tidur siang minimal maksimal setengah jam saja. Itu akan membuat kita lebih produktif dengan tidur dan istirahat. Kalau kita tidak tidur, kurang istirahat, maka tubuh kita akan drop ya, imunitas kita akan menurun. Oke, baik, slide selanjutnya yang keenam, memilih pakaian yang tepat. Ya pasti setiap manusia menginginkan dirinya dihargai di setiap kesempatan. Maka pemakaian pakaian atau kostum yang tepat ini menjadi awal pandangan pertama kita dipersepsikan oleh orang lain. Jadi memilih pakaian yang tepat ini merupakan sangat penting. Oke, slide selanjutnya. Yang ketujuh, mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal dengan menyesuaikan pakaian yang dikenakan dan memodifikasi lingkungan. Kita lihat di gambar nih, ada si Marsha ya, lagi pakai pakaian hangat karena dia sedang ada di musim dingin, musim salju. Maka Marsha memodifikasi lingkungannya dengan menggunakan baju yang hangat agar dia bisa tetap hidup, bisa mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Yang kedelapan, menjaga kebersihan dan penampilan. Mandi sehari 2 kali. Pagi saat mau beraktivitas, sore setelah beraktivitas. Dan menjaga penampilan supaya tetap kinclong gitu ya, tetap wangi. Ini merupakan kebutuhan dasar dari setiap manusia. Sembilan, menghindari bahaya dari lingkungan dan menghindari membahayakan orang lain. Contoh, suatu hari teman-teman mendengar tanda peringatan tsunami. Maka secara otomatis teman-teman dan warga di sekitar itu akan menghindari tempat yang dekat dengan pantai. Maka dia akan lari dan akan menjauhi menuju tempat yang lebih aman. Dan ini menghindari membahayakan orang lain. Pada saat teman-teman jalan, ada ranting pohon atau paku, teman-teman melihat di jalan. Nah, teman-teman berusaha untuk mengambilnya agar yang lewat nanti tidak terkena bahaya. Maka itu adalah menghindari membahayakan orang lain. Yang ke-10,
berkomunikasi dengan orang lain dalam mengekspresikan emosi, kebutuhan, kekhawatiran, dan opini. Ya, jadi ini sangat diperlukan oleh setiap manusia. Dia mampu berkomunikasi untuk mengekspresikan emosinya, rasa marahnya, gitu ya. Berkomunikasi untuk kebutuhannya. Dia memerlukan, dia ingin makan, dia ingin minum, dia bisa bilang. Oke. Mengekspresikan kekhawatirannya. Oke. Rasa khawatir itu bisa dia sampaikan melalui komunikasi, dan menyampaikan opini melalui komunikasi. Ini adalah kebutuhan dasar daripada manusia. Yang ke-11, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Di Indonesia banyak sekali agama, dan semua agama dilindungi oleh undang-undang. Jadi semua warga Indonesia bebas untuk memeluk agamanya. Orang Islam dia membutuhkan sholat 5 waktu setiap hari, ibadah dan haji di Baitullah, dan untuk agama Kristen contohnya dia memerlukan datang ke gereja setiap hari Minggu. Yang ke-12, bekerja sedemikian rupa sebagai modal untuk membiayai kebutuhan hidup. Jadi manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri dia, keluarganya, dan untuk anak-anaknya. (13) Bermain atau berpartisipasi dalam berbagai bentuk rekreasi. Jadi manusia butuh bermain dan butuh berrekreasi. 14. Belajar, menemukan atau memuaskan rasa ingin tahu yang mengarah pada perkembangan yang normal, kesehatan, dan penggunaan fasilitas kesehatan yang tersedia. Jadi manusia butuh untuk belajar, untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Menurut Jane Austen, jadi ini menurut Jane Austen ya, kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi 2. Ada kebutuhan dasar yang rendah dan ada kebutuhan dasar yang tinggi, tapi dua-duanya saling melengkapi. Penjelasannya di slide selanjutnya. Baik, ini penjelasan dari Jane Austen. Jadi kebutuhan dasar manusia tadi ya, ada yang rendah, ada yang tinggi. Yang dianggap rendah itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau biofisikal, makan, minum, eliminasi, ventilasi. Selanjutnya kebutuhan fungsional atau psikofisikal, aktivitas, istirahat, dan seksual. Selanjutnya kebutuhan integratif atau psikososial, jadi berprestasi dan berafiliasi. Yang dianggap tinggi adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri. Kita masuk ke yang terakhir ya. Ini menurut hierarki Abraham Maslow. Sangat terkenal sekali nih Abraham Maslow. Baik, apa saja kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow? Nah, ini ada piramida. Ya, ada piramida. Oke, ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow. Yang harus pertama kali dicukupi. Yang mana dulu? Yang atas atau yang bawah? Tentunya yang bawah dulu, ya. Piramida, kalau yang bawahnya tidak kokoh, maka ke atasnya akan goyang. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologisnya. Yang kedua
rasa aman dan perlindungan. Yang ketiga, rasa cinta memiliki dan dimiliki. Yang keempat, harga diri. Dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Selanjutnya yang pertama, kebutuhan fisiologis ya. Yang pertama oksigen. Kita memerlukan oksigen untuk hidup. Selanjutnya kita butuh minuman, makanan untuk mempertahankan hidup. Dan yang ketiga adalah keseimbangan suhu tubuh. Nah, keseimbangan suhu tubuh ini harus seimbang, tidak boleh terlalu dingin maupun tidak boleh terlalu panas. Gitu. Kita bisa mengeceknya dengan menggunakan termometer. Baik, masih kebutuhan yang fisiologis ya, lanjutan dari yang tadi. Apalagi selain tadi oksigen, makanan, terus tadi apa tuh, suhu tubuh, kita butuh tempat tinggal. Benar apa benar? Betul banget, kita butuh tempat tinggal. Mau siapapun orangnya, mau dia orang yang milenial, mau yang kolonial gitu ya, tetap mereka membutuhkan tempat tinggal. Orang yang ada di suku-suku pedalaman gitu ya, kalau di kita mungkin suku Baduy, mereka memerlukan rumah untuk tempat bernaung dia, tempat tinggal. Nah, kembali apakah rumahnya mewah, mepet sawah, atau rumahnya sederhana, ya, dikembalikan lagi kepada kebutuhan dia, kemampuan dia untuk memenuhi kebutuhannya. Atau mungkin ada orang yang dia belum punya rumah tapi dia ngontrak gitu. Kalau enggak teman-teman ngekos. Nah, itu pun sama. Butuh tempat tinggal untuk bernaung. Oh, kalau saya asrama enggak di rumah. Nah, sama kan? Asrama pun tempat tinggal. Jadi, kita sebagai manusia butuh tempat tinggal. Ya, dimanapun itu kita butuh tempat tinggal. Seperti apapun bentuknya, mau rumah, mau apartemen, mau wisma, mau asrama, kita butuh tempat tinggal. Ya. Selanjutnya, ini dia, istirahat dan tidur. Perlu banget istirahat dan tidur ya. Kalau tidak istirahat, mungkin teman-teman bisa bilang, maaf ya, hari ini aku nggak bisa ikut kuliah, aku butuh istirahat. Aku tadi kelengan, soalnya aku sudah ngerjain tugas semalaman sampai jam 4 subuh. Nah, kalau istirahat kita kurang, tidur kita kurang, maka kebutuhan dasar kita belum terpenuhi. Paham ya sampai sini? Selanjutnya, ini adalah kebutuhan untuk yang sudah menikah, suami dan istri. Tahu kan? Nah, kebutuhan seksual. Ini hanya boleh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah terikat oleh pernikahan. Kalau yang belum terikat oleh pernikahan, maka no, harus menjauhinya. Dengan cara apa menjauhinya? Islam telah memberikan solusinya. Ayo, dengan cara apa? Betul, dengan cara berpuasa. Dengan berpuasa, itu menjadi perisai, akan menekan hawa nafsu. Selain puasa apa lagi? Kalau aku nih masih remaja, masih
remaja gitu ya, masih remaja akhir. Oke, kalau aku nggak bisa puasa, Bu, gimana dong? Oke, bagi kalian yang hobi olahraga, nah silakan salurkan energi-energinya untuk di olahraga, ya. Kalau kita olahraganya banyak, aktivitasnya di luar banyak, tidak mager, ya, tidak malas gerak, gitu. Apa ya namanya, pikiran-pikiran positif itu yang akan muncul dalam diri kita, dan kebutuhan akan seksual ini sangat bisa diminimalisir. Oke ya, buat anak-anak muda yang belum punya pasangan, bisa dengan cara puasa dan dengan cara olahraga. Oke, ini adalah hanya untuk yang sudah menikah. Oke ya, selanjutnya kita berpindah ke sini. Ini adalah kebutuhan eliminasi. Apa itu? BAB, BAK, buang air besar, buang air kecil. Setiap hari ya, kita memerlukan ini. Kalau kita enggak BAB, waduh, perut aku mules deh. Perut aku jadi begah deh. Ya, kalau kita nggak bisa keluar kencing gimana? Pastinya sakit. Apa ya namanya ya, anyang-anyangan gitu, merasa uterusnya itu tidak enak, perutnya nggak enak ya. Jadi ini adalah kebutuhan fisiologis yang harus didapatkan menurut Abraham Maslow. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Yang kedua, kebutuhan rasa aman dan perlindungan. Perlindungan secara fisik dan perlindungan secara psikologis. Oke, perlindungan secara fisik. Bagaimana itu? Oke, meliputi perlindungan atas ancaman terhadap tubuh atau hidup. Ancaman tersebut dapat berupa penyakit, kecelakaan, bahaya dari lingkungan, dan sebagainya. Jadi, kita manusia memerlukan perlindungan fisik nih, ya. Jadi terbebas dari yang namanya penyakit, ya. Contoh di sini kayak lagi diinfus nih, kita nggak mau nih, apa namanya, tidak mau kena sakit, gitu. Kecelakaan, apalagi bahaya dari lingkungan. Jadi kita butuh perlindungan, ya. Oke, slide selanjutnya. Perlindungan secara psikologis. Nah, kita lihat di gambar ini, seorang anak yang pakai seragam nih, dia merasa belum nyaman secara psikologisnya, karena ini adalah hari pertama dia masuk sekolah. Makanya dia membutuhkan ibunya di sampingnya untuk memberikan rasa aman secara psikologis. Oke. Kebutuhan rasa cinta, rasa memiliki dan dimiliki. Oke. Kalau kita hanya hanya mencintai tanpa dicintai, kira-kira enak nggak? Enggak ya. Kita pasti menginginkan feedback. Dicintai, maka kita pun mencintai. Dimiliki, maka kita pun memiliki, gitu ya. Nah, ini adalah kebutuhan dasar pada diri manusia. Semuanya memerlukan rasa ini, rasa cinta, memiliki dan dimiliki. Seperti apa sih rasa cinta ini? Oke, kita lihat di sini. Diterima oleh kelompok sosial. Ya, kalau kita di lingkungan kita, baik di lingkungan masyarakat mungkin, di lingkungan kampus, di lingkungan sekolah, atau di lingkungan pekerjaan kita, kalau tidak diterima oleh kelompok sosial kita, dikucilkan, apa yang kita rasakan?
Betul, sedih. Ya, apa sih yang salah dalam diri saya? Kok mereka nggak suka ya sama saya? Pasti pikiran-pikiran itu akan muncul di kepala kita. Kalau kita tidak diterima oleh kelompok sosial. Tapi kebalikannya, kalau diterima oleh kelompok sosial, wah mereka peduli banget, gitu ya. Kita ada sakit, mereka datang. Atau kita ada yang lahiran, istrinya kita datang. Jadi diterima oleh kelompok sosial itu apa ya, seperti mempunyai keluarga sendiri, keluarga baru. Oke, selanjutnya mendapatkan kehangatan keluarga. Wah, ini kalau dari keluarga atau dari rumah kita sudah mendapatkan kehangatan keluarga, kalau kita yang memiliki anak gadis ya, yang remaja gitu, maka dia tidak akan mudah untuk jatuh ke pelukan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Karena dia sudah tercukupi kehangatannya di dalam rumahnya. Sebagai orang tua, ayah dan bunda, tentunya kita punya tugas berat nih. Bagaimana caranya bisa memberikan, selalu membuat hangat keluarga kita. Salah satunya adalah dengan berkomunikasi antara suami, istri, anak, dan anggota keluarga yang lain. Ya, bagi anak laki-laki juga sama. Kalau dia kehangatan keluarganya sangat harmonis, komunikasi dengan ayahnya sangat baik, maka dia tidak akan mudah untuk apa? Untuk untuk mempermainkan gadis-gadis, karena dia punya seorang ibu, dia akan melihat, oh ibu saya sangat baik, ibu saya sangat ramah, dia akan menghormati wanita seperti dia menghormati ibunya sendiri. Jadi sangat penting basic keluarga ya. Selanjutnya memiliki sahabat. Wah, ini kalau kita memiliki sahabat yang dekat, dia care sama kita gitu ya, itu subhanallah sesuatu banget gitu ya. Dan tidak perlu banyak teman, tapi kalau memiliki beberapa sahabat yang sangat care, itu sudah mencukupi semuanya. Dan kita sangat butuh ini. Dan memiliki sahabat ini harus kita pilih dan pilih. Mana yang kira-kira dapat teman, mana yang kira-kira bisa menjadikan sahabat. Lupa aku. Sahabat itu oh ya, ada di HP aku, lupa. Menurut Umar bin Affan ada 3. Iya. Usman bin Affan. Apa tuh 3 tuh? Muamalah, safar, satu lagi. Muamalah, safar, satu lagi apa ya? Keuangan ya, keuangan. Tar. Ibunya itu dulu ya, Google. Oke, baik. Tadi iklan dulu ya. Oke, kita tadi sampai ke mana? Ke memiliki sahabat. Ya, mungkin teman-teman sering dengar atau pernah dengar ya nasihat dari Umar. Kalau kalian ingin mengetahui karakter atau kepribadian dari seseorang, maka harus lihat 3. Ya, pada saat kapan sih? Pada saat melakukan safar atau perjalanan. Ya, minimal 3 hari. Kalau kalian memiliki sahabat nih, contohnya camping bareng, ya, atau touring gitu. Nah, selama 3 hari atau lebih, nanti akan kelihatan karakternya. Apakah dia orangnya pelit, nggak mau bagi-bagi bekalnya gitu ya, atau enggak dia nggak mau traktir temannya yang udah habis uangnya, atau orang yang
ongkosnya sudah kehabisan nih, tapi dia tidak mau berbagi. Nah, biasanya perjalanan ini akan kelihatan karakternya. Kalau mungkin teman-teman di asrama, pasti akan sangat kelihatan, karena sudah lebih daripada 3 hari. Ya. Yang kedua apa? Pada saat bermuamalah. Bermuamalah itu apa sih? Pada saat berbisnis, bertransaksi. Mungkin ada orang yang serakah, ada orang yang licik, gitu. Ada orang yang palsu. Itu akan kelihatan. Dia bisa jadi sahabat nggak sih sebetulnya? Selanjutnya adalah amanah. Selanjutnya amanah. Ini contoh nih ya. Teman-teman diberi amanah sama temannya juga untuk tolong ya pegangin HP aku, jangan dibuka-buka HP-nya. Nah, karena kalian kepo nih, gatel nih, kenapa sih nggak boleh dibuka gitu. Maka dia lihat-lihat HP-nya. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang tidak amanah. Layak nggak dijadikan sahabat? Teman-teman sendiri yang bisa menilai ya. Jadi itu adalah pesan dari Umar bin Affan. Oke, yang sini selanjutnya nih, memberi dan menerima kasih sayang. Ya. Memberi terus tanpa menerima tentu kosong juga. Menerima terus tanpa memberi tentu tidak balance ya. Manusia ada give, take and give gitu ya, memberi dan menerima sama. Memberi dan menerima kasih sayang ini adalah kebutuhan dasar daripada manusia. Oke ya, jadi ini kebutuhan dasar pada manusia menurut Abraham Maslow yang ketiga. Kita ke slide selanjutnya. Oke, ini kebutuhan yang keempat, yaitu adalah kebutuhan akan harga diri maupun perasaan dihargai oleh orang lain. Apa saja poin-poinnya? Nah, ini dia. Keinginan untuk mendapatkan kekuatan. Pasti setiap manusia menginginkan nih untuk mendapatkan kekuatan. Kekuatan di sini bukan kekuatan Superman yang bisa terbang sendiri, bukan ya? Tapi kekuatan dalam diri dia. Banyak hal di sini. Contohnya apa? Kekuatan dia dalam mengontrol emosinya, kekuatan dia dalam hal apa? Dalam hal belajar gitu ya, dalam hal konsentrasi dan lain-lain. Nah, ini tentunya keinginan ini yang diinginkan oleh setiap manusia untuk mendapatkan kekuatannya, fisiknya mungkin gitu ya. Oke, selanjutnya meraih prestasi. Ini adalah kebutuhan akan prestasi pada setiap manusia. Kalau mendapatkan prestasi, kita menjadi bangga ya. Tentu prestasi di sini bukan hanya sekadar piala, tetapi prestasi bisa menjadi akhlaknya lebih baik, lebih sopan santunnya lebih baik, attitude-nya lebih baik. Itu merupakan daripada prestasi. Jadi prestasi bukan hanya dinilai dari banyaknya piala yang kita dapatkan, itu ya. Apalah artinya prestasi banyak di dunia, tapi kita tidak memiliki sifat yang baik terhadap sesama. Ya. Selanjutnya adalah rasa percaya diri dan kemerdekaan diri. Makanya Indonesia setelah dijajah sama Belanda, sama Jepang, dia berusaha keras gitu ya untuk bisa merdeka. Kenapa? Karena memang itu adalah kebutuhan dasar daripada manusia. Kalau kita merdeka, kita mampu melaksanakan apapun sesuai yang kita inginkan, tidak di bawah kontrol oleh orang lain. Nah, merdeka ya. Selanjutnya apa? Pengakuan dari orang lain. Nah ini yang ingin kita dapatkan nih. Kata-kata ahli, oh bapak ini tuh ahli dalam bidang ekonomi, ibu ini ahli dalam bidang desainer gitu.
Kata ahli itu didapatkan dari pengakuan orang lain, bukan dari kita yang ngaku-ngaku gitu ya. Oh, aku mah ahli loh di bidang kesehatan. Nah, bukan kita, tetapi adalah orang lain yang menilai tentang keahlian kita, sehingga kita layak dikatakan ahli atau tidak. Oke ya? Ada nih, Bi. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Merupakan kebutuhan tertinggi dalam hierarki Maslow, berupa kebutuhan untuk berkontribusi pada orang lain atau lingkungan serta mencapai potensi diri sepenuhnya. Jadi, kebutuhan aktualisasi diri ini adalah kebutuhan tertinggi dari hierarki Maslow. Orang yang sudah sampai tahap ini, ya, kita lihat slide-nya, gambarnya. Ada yang kenal beliau? Oke, sangat familiar ya. Orang yang sudah sampai ke tahap aktualisasi diri, dia bekerja, ingin memberikan semua potensinya adalah untuk kemaslahatan umat. Dia ingin memberikan kontribusi untuk negaranya gitu ya, untuk masyarakatnya, untuk lingkungannya. Jadi dia bekerja bukan untuk mencari profit atau keuntungan, tetapi dia ingin mendapatkan keberkahan gitu ya, ingin mendapatkan sharing ilmu, ingin mendapatkan amal jariah, tidak lagi fokusnya adalah pada dunia, tapi dia ingin berbagi dengan orang lain. Nah, semoga kita semua bisa sampai ke aktualisasi diri ini. Amin. Ini adalah YouTube channel PKK Akwid Latansa. Teman-teman yang memerlukan video-video atau informasi tentang kesehatan bisa lihat di YouTube ini. Baik, terima kasih banyak. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.